warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bugan. Kembali lagi dengan saya Diva Dwi Sulistiani. Selamat datang di podcast SMK Budi Utomo 2 Gandarmangu. Sekarang saya sedang berbincang dengan beliau Bapak Wahyono SPD MPD selaku WKS 2 Bidang Kesiswaan SMK Budi Utomo 2 Gandarmangu ya Pak. Beliau juga merupakan seorang wakai yang menangani kurang lebih dari 1000 siswa loh Sobat Bugan. Beliau juga sudah menjadi pendidik di SMK Budi Utomo 2 Gandarmangu. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua jurusan teknik otomotif, wakahumas, wakakurikulum, dan kemudian sekarang menjadi wakakesiswaan. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang peningkatan ketertiban dan attitude siswa menuju generasi BMW atau bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Tema ini spesial dipersembahkan kepada generasi muda khususnya pelajar SMK dimanapun berada. Langsung saja nih Pak. Halo Bapak, gimana nih kabarnya hari ini? Siap untuk berbincang dengan saya nggak Pak? Oke, saya sangat siap untuk hari ini bersama Diva yang luar biasa. Oke nih Pak, langsung saja nih Pak, masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Tema kali ini kan kita akan membahas terkait tentang ketertiban dan attitude siswa nih Pak. Iya. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ketertiban dan attitude siswa dalam konteks sekolah itu gimana nih Pak? Kalau boleh tahu nih. Oke, baik. Konteks sekolah tentang ketertiban dan attitude gitu ya. Yeah. Untuk menuju siap lulusan yang ke PMB begitu. Namun sebelum sampai pertanyaan itu, saya sampaikan dulu kepada Mbak Diva, kemudian kepada para masyarakat yang menikmati podcast ini dari SMK Budi Utomo 2 Gandarmangu ya. Jadi yang namanya sekolah menengah kejuruan gitu ya. Jadi di situ akan ada titik poin yang harus dicapai oleh tamatan. Jadi ada capaian hard skill, ada capaian soft skill. Nah, itu yang harus dicapai. Nah, untuk mencapai hard skill dan soft skill itulah di SMK Budi Utomo. Di SMK Budi Utomo 2 Gandarmangu khususnya. Yang sebenarnya sekolah lain juga begitu, tapi Budi Utomo itu lebih konsen fokus ke arah attitude, kemudian hard skill, keterampilan-keterampilan di bidang kejuruan, pendidikan umum, dan attitude itu tadi. Berarti Budi Utomo 2 Gandarmangu ini termasuknya menonjolkan ya Pak? Iya, menonjolkan tentang itu, attitude, kemudian tentang hard skill dan soft skill itu tadi. Lalu bagaimana nih kiat-kiat yang Bapak dan tim jalankan dalam menegakkan ketertiban dan attitude siswa yang Bapak jelaskan tadi nih Pak? Iya, untuk mencapai itu kami sebagai tim kesiswaan SMK Budi Utomo 2 Gandarmangu yang didukung penuh oleh Yayasan Kader Penerus Teknologi Cilacap, kemudian tim yang sangat kompak begitu, kami akan mempraktekkan betul-betul apa itu tata tertib. Jadi anak yang sekolah di SMK Budi Utomo 2 Gandarmangu harus mengikuti tata tertib sebagai bentuk pendidikan. Jadi bukan dalam bentuk penghukuman, tapi pendidikan. Tata tertib yang ada sudah ditetapkan, kami sosialisasikan kepada wali murid, kemudian disosialisasikan di berbagai macam tempat, di berbagai macam kesempatan. Gitu kami terapkan betul-betul, kami praktekkan di keseharian. Nah, harapannya tidak ada siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan sengaja. Seperti itu. Dengan adanya pengetatan kedisiplinan siswa di SMK Budut nih Pak, banyak masyarakat yang akhirnya ragu untuk masuk ke SMK kita ini. Nah, bagaimana itu tanggapan Bapak kalau boleh tahu nih Pak? Iya, memang sebagian masyarakat atau sebagian orang itu ada yang kadang-kadang a priori terhadap keketatan peraturan gitu ya, yang padahal itu adalah mindsetnya kurang tepat. Sebagai seorang generasi muda atau sebagai seorang orang tua atau wali murid, itu harus tahu betul, harus sadar bahwa generasi muda umuran SMK itu harus digembleng kedisiplinannya, harus digembleng ketertibannya,
harus dilatih attitude-nya. Ya, jadi SMK Budi Utomo 2 itu sepertinya anak-anak yang di SMK Budi Utomo 2 itu sudah paham. Dan di masyarakat harapannya juga paham, tidak takut lagi, tidak khawatir lagi anaknya nanti di Budi Utomo ketat banget peraturannya. Harusnya nggak takut, karena disitulah nanti muncul generasi muda yang siap. Siap kemana? Ya siap untuk bekerja, siap untuk melanjutkan kuliah, siap untuk berwirausaha, ataupun siap untuk hidup di masyarakat, begitu loh. Ya, jadi kami di Budi Utomo itu merasa bertanggung jawab. Bertanggung jawab bagaimana? Bertanggung jawab sudah dititipi sama masyarakat, orang tua yang anaknya sekolahkan di sini, kami harus menerapkan, harus menggembleng apa itu ketertiban, apa itu sikap, attitude, begitu. Nah, jadi kami tidak ragu-ragu untuk itu, dan kami yakin masyarakat lama-lama akan paham bahwa akan hasil terakhirnya itu akan paham. Paham bagaimana? Paham bahwa anak yang dididik disiplin, anak yang dididik attitude, sikap, itu nantinya akan bermasa depan cerah. Perusahaan yang menerimanya juga tidak ragu dan pasti akan terpakai dengan senang hati. Di sana juga tidak canggung lagi. Kenapa? Karena di sana dimanapun ada aturan. Ketika alumni sekolah lulusan SMK dididik attitude, dididik hard skill, soft skill, itu nanti akan betul-betul siap menghadapi peraturan dimanapun. Nah, Mbak Diva kan tahu, Mbak, ya, bahwa dimanapun kan ada aturan, ya. Dimanapun ada aturan. Di sekolah ada aturan, di perusahaan ada aturan, di lingkungan pun juga ada aturan, masyarakat ada aturan, di RT ada aturan, di rumah pun ada aturan. Nah, kalau sudah dibiasakan mengikuti aturan, dilatih mengikuti aturan di sekolah, dilatih tertib terhadap peraturan, nah itulah yang nantinya akan menjadi benar-benar generasi yang siap. Nah, harapannya kepada Bapak Ibu, orang tua wali murid atau orang tua yang akan menjadi calon wali murid SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu, tidak usah segan. Kami tidak akan melakukan kekerasan fisik, tapi kami punya trik kiat untuk mendisiplinkan anak, melatih kedisiplinan anak dan sikap. Seperti itu. Oke, penjelasannya cukup bagus nih Pak terkait dengan kedisiplinan atau attitude. Iya. Dengan penjelasan Bapak tadi terkait SMK Budut yang sangat ketat dalam kedisiplinan nih Pak, pasti masyarakat udah nggak agak paham terkait seberapa pentingnya sih kedisiplinan di dunia nyata yang seharusnya, sehingga masyarakat tidak merasa ragu lagi untuk masuk ke Budut ini. Iya, harapannya begitu. Nah, selain itu, kiat apa lagi yang Bapak lakukan oleh tim? Yang kiat apa lagi yang Bapak lakukan dan tim dalam membentuk attitude siswa nih Pak, kalau boleh tahu? Baik. Kiat yang dilaksanakan oleh SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu, yang pertama adalah melakukan praktik-praktik attitude, praktek-praktek ketertiban. Contohnya, setiap siswa berangkat di pagi hari jam 7 sampai di sekolah, kami adakan welcome student. Welcome student itu apa? Menyambut siswa yang datang ke sekolah, menyalami, melatih anak untuk melakukan 5S. 5S itu maksudnya apa? 5S ini kami perkenalkan, 5S itu senyum, sapa, sopan, salam, sopan, dan santun. Nah, jadi kami latih anak-anak untuk terbiasa tersenyum. Tapi nggak senyum sendiri loh ya Mbak Diva ya. Senyum artinya ramah terhadap orang lain. Dengan senyum itu kita sudah bersedekah ya kan. Nah, senyum, kita murid SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu akan kami latih untuk tersenyum yang manis, bukan senyum sinis gitu kan senyum macam-macam. Senyum yang manis untuk melakukan ramah terhadap orang lain. Kemudian senyum sapa, biasa menyapa gitu kan ya, menyapa orang. Jangan cuek aja, ada orang berdiri, apalagi gurunya berdiri, dia jalan sendirian, nyelonong ya Pak? Nyelonong, jangankan menyapa, melihat pun tidak. Nah, ini harus diperbaiki. Yang seperti itu di Budi Utomo harus dilatih untuk menyapa. Kemudian salam, ya ini ajaran agama juga, kita terbiasakan mengucapkan salam. Bagi yang muslim ya assalamualaikum begitu, bagi yang non muslim ya mungkin selamat pagi, selamat sore dan seterusnya lah begitu. Kemudian sopan,
dan santun begitu. Jadi tidak sopan dan santun itu contohnya apa? Di Budi Utomo ya kami latih sekedar tidak membuat bising. Anak yang membawa sepeda motor dari pintu gerbang pertama masuk ke pintu gerbang kedua ya untuk beberapa meter harus turun dulu. Dituntun sekedar untuk melatih penghormatan terhadap guru-guru yang ada di situ. Karena setiap pagi itu kami siapkan guru piket untuk melakukan penyambutan terhadap siswa. Dan di situ juga sekaligus melatih ketertiban bagi anak-anak yang mungkin tidak tertib di bidang pakaiannya, kemudian sikapnya, kemudian ketertiban lalu lintas sepeda motornya, apakah itu nggak pakai spion, apakah itu plat nomornya nggak dipasang. Nah itulah yang harus kami peringatkan. Nah kami tidak akan melakukan penghukuman, tapi kami melakukan peringatan dan memahamkan anak-anak tersebut agar tertib dalam bersepeda motor, tertib dalam berpakaian, dan sopan santun atau 5S itu dipraktekkan. Seperti itu Mbak Diva. Berarti itu bentuk kecil dalam kedisiplinan yang masih terjadi di sekolah ya Pak? Iya, itu dari situ dulu ya, dari situ dulu. Nanti lama-kelamaan itu terbiasa menjadi habit itu menjadi budaya di SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu, 5S, senyum, sapa, sopan, salam, santun begitu kan. Nah itu sudah terbiasa menjadi habit, kemudian tertib menjadi habit itu budaya ya. Nah, itu nanti ditingkatkan lagi di berbagai macam kehidupan untuk dipraktikkan di masyarakat. Seperti itu. Oke, ketika Bapak betul-betul menanamkan attitude dengan sungguh-sungguh nih Pak, harapan Bapak nih bagi siswa-siswi itu gimana Pak? Iya, harapan saya kepada siswa-siswa saya yang siswa kami SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu adalah nantinya anak yang sudah kami latih sopan santun 5S, anak yang sudah kami latih ketertiban, anak yang sudah kami didik hard dan soft skillnya, harapannya adalah anak-anak siap untuk BMW. BMW itu apa? Ya, bekerja, melanjutkan sekolah atau kuliah, kemudian berwirausaha, begitu. Harapannya itu menjadi itu, siap untuk semuanya. Tadi di perbincangan kita nih, Bapak sempat ngomong siap diterima di masyarakat tuh. Iya. Gimana tuh Pak maksud dari siap diterima di masyarakat? Iya. Artinya siap di masyarakat adalah anak-anak itu sudah nggak canggung lagi hidup di masyarakat, sudah nggak salah-salah lagi hidup di masyarakat. Itu namanya siap. Siswa SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu harus siap dimanapun hidupnya besok setelah lulus. Siap di perusahaan, siap di masyarakat, ya siap di rumah, siap dimanapun. Nah maksudnya siap di masyarakat adalah ketika sudah lulus, hidup bermasyarakat di sana, sudah tahu mana aturan, sudah tahu mana perintah, sudah tahu mana sosial dan seterusnya. Jadi sudah tahu terhadap peraturan itu, peraturan di lingkungan masyarakat itu harus bagaimana. Anak-anak itu siap. Misalkan di masyarakat, di lingkungan anak ini, sebagai anak muda itu harus tidak minum minuman keras misalkan, tidak menyebarkan keonaran misalkan. Ya itu sudah siap karena di sini sudah dilatih. Naik sepeda motor sudah nggak bisa bising lagi karena knalpotnya sudah tidak ada yang kenal gogokan gitu kan. Ya, kemudian spionnya juga sudah tidak disopoti lagi begitu. Di masyarakat seperti itu aturannya juga nanti di lingkungan lalu lintas, kemudian di masyarakat umum kerja bakti, Karang Taruna itu sudah terlatih. Apalagi Mbak Diva sebagai pengurus OSIS gitu kan. Anda itu sudah luar biasa nanti hidup di masyarakat, ya biasalah memecahkan masalah bersama kelompoknya gitu kan. Mbak Diva sebagai pengurus OSIS itu bagus, sudah ready gitu loh. Nah ini salah satu bentuknya gitu. Nah nanti juga ini Mbak Diva saya lanjutkan ya. Untuk kiat-kiatnya juga dalam hal lanjutan dari penanaman di welcome student, penanaman 5S, kemudian penanaman ketertiban di pagi hari misalkan. Nah itu nanti dilanjutkan dengan ekstra kurikuler.
Ya, jadi anak-anak yang ada di Budi Utomo 2 Gandrumangu diharapkan bisa mengikuti ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler itu di sini diantaranya ada medsos ini yang kita sedang praktekkan, kemudian ada OSIS, ya, ada OSIS, ada anggotanya, kemudian ada Rohis, ya, kemudian ada PKS, kemudian ada Pramuka, Ambalan, Jenderal Sudirman dan Dewi Sartika, juga olahraga, ada voli, pencak silat, kemudian ada juga itu ekstra terbaru kita, yaitu ekstra kejuruan sepeda motor. Jadi anak-anak Budi Utomo 2 itu juga berkesempatan untuk berlatih sepeda motor secara khusus di waktu non KBM bersama pembinanya Bapak Rino Hidayat. Seperti itu Mbak Diva. Berarti di SMK kita ini benar-benar mewadahi ya Pak? Iya, semua bakat-bakat anak-anak yang ada di Budi Utomo 2, yang masuk ke Budi Utomo 2, bakatnya kami salurkan. Bakat pencaksilat, boleh kami ada pencaksilat di sini. Bakat voli, voli itu bagus, ada pembinanya Bapak Yogi Hambali. Kemudian bakat di organisasi intrasekolah, ya ada OSIS. Kemudian ada yang bakat sebagai Praja Muda Karana Pramuka, ada Pramuka yang sudah berprestasi kemana-mana sampai ke Jambore tingkat nasional tahun yang terbaru ini. Ada Rohis juga selalu berpartisipasi dalam kegiatan perlombaan Rohis seperti hadro atau apapun itu. Kemudian. Oke nih Pak, masuk ke topik lagi nih Pak. Oke, siap. Siap diterima di industri itu gimana Pak kalau boleh tahu nih? Iya, siap diterima di industri. Implementasinya, prakteknya begini. Mbak Diva kan tahu, di SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu itu dilatih datang tepat waktu. KBM dimulai jam 7, nanti absen literasi, sudah terbiasa seperti itu. Nah, kemudian biasa mengikuti peraturan berseragam, biasa bersopan santun, attitude itu tadi sikap. Nah, ketika anak-anak dari sini dididik dari mulai kelas 10 atau kelas 1 sampai kelas 12 atau kelas 3, masuklah dia lulus bekerja dimanapun, di situ pun nanti akan dituntut berangkat tepat waktu, dituntut untuk disiplin, tertib, kemudian dituntut untuk bersikap yang baik, kan gitu ya. Di perusahaan juga begitu loh. Nah, anak lulusan di Budi Utomo yang sudah digembleng selama 3 tahun di sini, masukkan ke perusahaan, di perusahaan sudah nggak kaget lagi, sudah ready, sudah siap. Seperti itu Mbak Diva. Sudah nggak merasa tersiksa lagi gitu ya. Sudah dipersiapkan mentalnya nggak Pak? Betul, mental, spiritual, kemudian fisik. Perlu diketahui Mbak Diva, jadi fisik SMK Budi Utomo 2 juga dilatih. Sebelum praktek, sebelum KBM, itu akan ada warming up, pemanasan untuk kelenturan. Kalau praktek itu biar nggak kesleo, biar nggak kecekit, kemudian melatih daya tahan tubuh. Jangan-jangan sampai terjadi kasus-kasus yang bekerja di mana-mana itu anak-anak kadang-kadang aduh capek, gampang kerja. capek. Iya, gampang capek, kemudian nanti nggak betah gitu kan. Kamu ingat di perusahaan itu ada yang bekerja selama 8 jam itu berdiri terus begitu, di PT atau di perusahaan itu ada yang seperti itu. Nah, kemudian seperti di Rita Supermall juga ada yang seperti itu. Nah, akhirnya harapannya adalah anak-anak memiliki ketahanan fisik, ketahanan mental, spiritual, kemudian ketahanan terhadap gemblengan apapun. Ya, seperti itu. Oke Sobat Bugan, dari penjelasan Bapak Wayono nih, di SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu itu benar-benar menyiapkan mental nih Sobat Bugan. Iya, mental spiritual. Keren banget nih. Terpukau nih Pak. Iya, harapannya masyarakat paham akan hal ini. Gitu. Masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Ini biasanya itu jadi apa ya? Pokok utama nih Pak. Apa itu? Yang bikin resah nih. Banyak orang yang bilang Budi Utomo itu mahal Pak. Gimana tuh terkait tanggapan itu? Oke. Bisa dicek. Oke. Tentang hal ini, saya harus menyampaikan hal ini kepada Mbak Diva, kemudian kepada masyarakat gitu ya. Coba dicek ulang. Ketika ada pernyataan yang seperti itu, dicek ulang ya. Jadi apa itu maksudnya mahal? Apakah membayar sekolah secara tertib setiap bulannya atau bagaimana? Ya. Jadi kalau di global di Budi Utomo itu sama dengan SMK lain. Hanya aturan main di SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu adalah
latih masyarakat atau membantu masyarakat juga agar tidak keberatan menumpuk pembayaran di akhir-akhir tahun gitu. Ya, jadi di Budi Utomo itu akhirnya kan diharapkan bisa membayar di setiap bulannya, tertib begitu. Ya biar diangsur, ya, biar diangsur, tidak ditunda-tunda nanti lama menjadi berat sampai beberapa. Nah itu akhirnya masyarakat nggak kuat juga menahan. Nah itu dilatih untuk tertib, sebenarnya membantu. Nah namun di samping itu Mbak Diva, Budi Utomo itu juga ada bantuan-bantuan beasiswa. Ketika ada masyarakat yang kesulitan, itu akan dibantu 100% yang memang ekonominya tidak mampu. 100% dari mulai masuk sampai lulus, nah, itu akan dibantu biayanya, semuanya akan dibantu. Di Budi Utomo juga sudah tidak bayar tes lagi, tidak ada tarikan tes, hanya SPP di Budi Utomo itu. Ya, jadi jangan salah. Perlu dibuktikan dulu ya, apakah SMK Budi Utomo 2 itu betul-betul sekolah mahal atau tidak. Perlu dibuktikan dan dikalkulasi. Silahkan dikalkulasi. Semua bisa hitung lah sekarang ya. Hanya Budi Utomo itu ingin membantu meringankan beban ketika di belakangnya. Gitu. Nah terus bantuan dari sekolah juga ada, ya. Bantuan dari yayasan ada. Bantuan dari yayasan itu sedikit. Bantuan dari sekolah itu, dari kepala sekolah itu nanti ada bantuan yang setiap semesteran. Nah itu ada bantuan 3 bulanan biasanya gitu, bagi masyarakat yang memang kesulitan ekonominya. Seperti tahun ajaran 2024-2025 besok, SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu itu siap untuk membantu 25 orang 100% gratis. Nah, ya jadi silakan bagi masyarakat yang ingin sekolah mendapatkan bantuan 100% dari masuk sampai lulus itu tidak bayar, ya silakan masuk ke SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu tahun 2024-2025. Saat ini sudah banyak yang sudah menikmati beasiswa itu. Oke? Seperti itu Mbak Diva. Berarti kadang tuh mindset seseorang yang harus diubah ya Pak? Iya Mbak Diva. Jadi pola pikir mereka masyarakat memang perlu dipahamkan. Jadi ada miskomunikasi antara sekolah dengan masyarakat yang perlu disatukan, perlu dijelaskan. Jadi harapan kami masyarakat silakan datang ke Budi Utomo biar kami komunikasikan, kami jelaskan kepada masyarakat apa sebenarnya SMK Budi Utomo 2 Gandrumangu itu. Buktikan dan komentari. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Wahyono yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast kita kali ini ya Bapak. Sama-sama Mbak Diva, Anda luar biasa. Oke Sobat Bugan, dari perbincangan kita kali ini nih dapat disimpulkan bahwa sebagai generasi penerus harus mempersiapkan diri dari segi kedisiplinan, attitude agar bisa diterima di dunia kerja, di pendidikan jenjang selanjutnya maupun di masyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, SMK Budutlah yang paling tepat. Jangan lupa bergabung bersama kita ya. Untuk link pendaftaran ada di bawah ini. Oke, terima kasih Mbak Diva. Oke. Saya Diva Dwi Sulistiani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.